maka saya dapat pahalanya si B sama orang yang diajak sama si B, dan seterusnya ke bawah-bawah. Istimewa ini ya. Anak kecil berbuat jelek, ada yang dosa? Anak kecil berbuat baik, maka pahalanya ke orang tua. Anak kecil disuruh puasa, belum balik, suruh puasa, ternyata puasa dia, yang dapat pahala orang tuanya. Begitu. Anak kecil berbuat jelek, ada yang dosa? Tidak ada. Tapi kalau hukukul adami, orang tuanya yang bayar ganti rugi. Ya, jelas ya. Misalkan piring dipecahkan sama anak kecil, dosa enggak? Enggak dosa, enggak. Wajib ganti rugi enggak? Iya, ganti rugi. Terus yang ganti rugi siapa? Orang tuanya, walinya. Nah kalau nggak ganti rugi ya tartor. Anak kecil baik, kemudian balik. Anak kecil dididik dengan baik, kemudian balik, dia beramal, maka pahalanya nyalur ke dirinya sendiri. Ke orang tuanya bagaimana? Ke orang tuanya yang diharapkan juga dia mendapatkan pahala dari amal anak kecil tersebut yang sudah balik. Loh kan sudah balik? Iya, sudah balik, dia dapat amalannya sendiri. Orang yang balik, dia berbuat baik, pahalanya nyalur ke dirinya sendiri, betul? Tapi yang diharapkan adalah orang tuanya juga dapatkan pahala ketika anak ini sudah baik, sudah balik dan baik. Kalau sudah anaknya balik, yang diharapkan orang tuanya tetap dapat pahala karena sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad. Apa itu? Orang yang sudah mengajak kepada kebaikan, ternyata orang yang diajak kebaikan melakukan perbuatan baik, maka orang yang ngajak dapat pahalanya orang yang diajak. Ya enggak? Contoh ya, saya ngajak kebaikan kepada si B. Ayo B, berbuat baik yuk. Sholat kah, puasa kah, ngaji kah, hadir majelis taklim kah. Akhirnya si B rajin sholat, rajin ngaji, rajin hadir majelis, dan seterusnya. Maka semenjak si B itu melakukan amal-amal baik karena mengikuti anjuran saya, maka saya dapat pahalanya. Subhanallah, subhanallah. Ternyata saya bukan cuma ngajak si B, saya ngajak si C, D, E, F, G, A, dan seterusnya. Mereka berbuat baik semuanya karena anjuran saya. Maka ketika mereka berbuat baik, mereka dapat pahala, saya juga dapat pahala, ngalir pahalanya ke saya. Belum lagi kalau ternyata si B tadi yang saya ajak kemudian berbuat baik, ternyata si B ngajarkan ke orang, ajaan saya tadi disampaikan ke orang, akhirnya orang berbuat baik, maka saya dapat pahalanya si B sama orang yang diajak sama si B, dan seterusnya ke bawah-bawah. Istimewa ini ya. Kita ngajak ke anak dijadikan anak yang baik, anak yang soleh, anak yang taat, anak yang alim, anak yang bermanfaat. Anak ini bermanfaat dan alim dan ahli ibadah sebab kita, maka kita panen. Ya enggak? Panen. Ternyata anaknya ini berdakwah, mengajar, banyak orang dapat manfaat sebab anak ini, maka kita nggak ngajar nggak apa, bahkan kadang-kadang sudah meninggal dunia. Si anak berdakwah, panen. Ternyata anak tersebut berdakwah, orang-orang yang didakwai jadi orang-orang baik, beramal baik, panen lagi kita. Anak ini tadi ngajar dan ternyata yang diajar jadi orang-orang alim, bermanfaat. Akhirnya banyak orang yang alim sebab murid-murid ini tadi, panen lagi.
Wah ini di kuburan cuman kipit-kipit toh ini ya. Wah lumayan, lumayan. Terus kiriman terus. Nah begitu. Ini adalah yang diharapkan. Ini adalah yang diharapkan. Maka penting sekali bagi seorang orang tua untuk mendidik anaknya. Anak ini adalah aset yang paling berharga bagi orang tua. Lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Jabatankah, harta duniakah, popularitaskah, apa lagi, kehormatankah, dan lain sebagainya, itu semuanya kalau dibandingkan dengan anak tidak ada nilainya. Anak adalah harta atau aset yang paling berharga, yang paling harus diperjuangkan lebih daripada yang lain.